Gue mau ceritain kejadian terjadi waktu pas tanggal 23 Juli 2019, tepat di hari ulang tahunnya Salma. Salma ini pendengar Skylatings dan ngirim cerita ke kita. Oke. Waktu itu rumah Salma sepi banget karena mama papanya tuh lagi pergi ke rumah kakaknya. Jadi kakaknya Salma tuh udah nikah, jadi ya udah punya rumah sendiri lah gitu. Jadi bokap nyokapnya si Salma tuh lagi jengukin kakaknya. Nah, nyokap bokapnya Salma itu pergi dari pagi waktu pas Salma masih tidur. Pas Salma bangun jam 11 siang, dia mandi tuh. Dia mikir kayak mau ke rumah temennya aja. Soalnya di hari itu dia tuh gak sadar kalau dia ulang tahun, Nat. Jadi dia tuh kayak jalanin hari-hari biasa aja lah gitu. Udah tuh dia mandi, OTW siap-siap, terus sampai rumah temennya jam 2 siang. Pas dia nyampe rumah temennya, biasalah temennya tuh surprisein gitu, kayak lemparin telur, tepung terigu, air, terus dia lempar ke kolam renang temennya. Pokoknya ya kayak biasalah Salma disurprisein sama temen-temennya di situ. Udah beres acara, singkat cerita, udah sekitar jam 5:30-an, Salma tuh dicat sama kakaknya kalau ternyata nyokap bokapnya Salma itu mau nginep di rumahnya kakaknya. Nah akhirnya sore itu Salma minta teman-temannya buat nginep karena dia tahu nih sendirian nih di rumah gitu. Nah untungnya teman-temannya pada mau tuh. Sedih juga ya sendirian di hari ulang tahunnya dia. Iya, nah tapi untungnya teman-temannya mau nih nginep di rumah Salma berlima nih ya. Udah tuh sore jam 6 mereka cabut lah ke rumah Salma. Nongkrong di rumah Salma sampai sekitar jam 12-an malam. Temennya tuh ada namanya Yabi, ngomong ke Salma dan teman-temannya buat ngajak cerita-cerita serem. Ya biasa lah anak nongkrong kan suka cerita horor ya kayak kita gitu. Salma jawab nih omongan si Yabi. Oh iya, gue mau ceritain kejadian gue alamin waktu pas gue dilempar ke kolam sama kalian. Itu berarti Tadi waktu pas ulang tahun itu. Nah pada bingung lah kayak, maksud lo kenapa? Gimana emang? Dijawab sama Salma nih, waktu pas gue dilempar ke kolam sama kalian, gue kan tenggelam agak lama tuh. Nah di dalam air, gue tuh ngerasa kayak ada yang megang pundak gue, kayak narik ke dalam. Terus pas gue mau naik ke atas, kaki gue tuh ditarik ke dalam. Dan yang narik ke dalam itu tuh kayak ada sosok yang rambutnya panjang banget. Oh shit. Nah ada satu temennya Salma bilang, namanya Bara nih, beneran lu ngarang lu ya gitu. Nah Salma jawab lagi, sebenarnya gue langsung cerita ke kalian, cuman kan lagi seru, gue takutnya malah jadi ngeberantakin acara gitu. Nah satu temennya Salma lagi namanya Umar ngomong kayak gini, yaudah gini deh, kalau misalnya emang cerita lu bener, lu kan bisa ngundang makhluk halus, coba dimasukin sosok itu ke badan gua. Nah jadi BTW Salma tuh punya kelebihan atau mungkin indigo lah gitu ya. Nah kalau Salma itu tuh bisa masukin makhluk halus ke badan orang buat interaksi. Wah anjing. Nah di situ Salma pun sebenarnya udah tahu kalau ada sosok nih cewek rambutnya panjang, mukanya serem, matanya gede, badannya kayak jenglot gitu Nat. Kulitnya keriput kena air dan badannya kecil. Nah sosok itu tuh yang narik Salma ke dalam kolam. Oke. Udahlah akhirnya Salma dan teman-temannya berlima nih duduk kayak saling hadap-hadapan gitu. Salma ngadep Umar dan 3 temenan lagi duduk di belakang Salma. Yang mau dimasukin sosok kan si Umar ya, makanya Salma sama Umar tuh ada pada depan duduknya. Salma di situ langsung merem dan kayak dia tuh berusaha buat masukin sosok cewek ini ke badannya Umar yang gue nggak tahu lah cara gimana karena dia nggak jelasin di cerita kita ini. Pokoknya intinya setelah dimasukin si sosok ini ke badan Umar, tiba-tiba Umar ngomong kayak, beraninya kau masukin saya ke badan orang ini. Nah Salma bilang kayak, maaf ini siapa? Saya cuma mau tahu. Nah sosok di dalam badan Umar tuh ngomong kayak, memangnya apa urusanmu? Akan aku bawa orang ini ke tempatku. Nah orang ini tuh maksudnya si Umar ya. Nah beres ngomong kayak gitu, sosok ini tuh ketawa kencang banget kayak kuntilanak Anjing. Nah denger sosok yang di dalam badan Umar ngomong kayak gitu, tiba-tiba penglihatan Salma tuh kayak hitam. Dia gak bisa lihat apa-apa. Terus Salma tuh pingsan. Gak gitu lama Salma bangun, tapi pas dia bangun tuh dia ngerasa kayak di tempatnya tuh sepi gitu, kayak beda alam gitu. Dia melakin matanya, dia cuman bisa ngelihat hitam, depan belakang kanan kiri tuh hitam. Dan Salma tiba-tiba dengar suara kayak ada suara cewek cekikan ketawa, dan ada suara bilang kayak, kamu tidak akan bisa lagi balik ke tempatmu, kamu udah kutarik ke tempatku. Sambil ketawa tuh sosok itu. Di situ Salma nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain berdoa aja tuh. Dia udah ketakutan banget kan. Pas lagi berdoa, tiba-tiba kayak ada cahaya putih kecil dari depannya. Makin lama cahaya itu tuh makin gede banget, dan Salma bisa ngelihat kayak ada sosok kakek-kakek keluar dari cahaya itu. Si sosok itu datang nyamperin Salma dan ngomong, jangan main-main kayak gini, kasihan kamu dan temanmu. Sekarang kamu baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, syahadat 7 kali dan tahan nafas. Mintalah ke Allah supaya kamu dibebaskan dari kegelapan ini. Nah, dengar si sosok kakek itu ngomong kayak gitu, akhirnya Salma baca doa, diikutin lah semua yang kakek itu bilang ya. Dan dia langsung sadar. Dia ngeliat lah kalau teman-teman tuh panik nanyain Salma kenapa gitu.
Soalnya ternyata kata teman-temannya Salma, waktu pas Salma pingsan itu, Salma tuh nggak nafas, Nat. Ya teman-temannya panik lah, dikira kayak temennya meninggal kan. Iya benar. Iya. Nah belum juga Salma tuh sepenuhnya sadar, tiba-tiba Salma dan teman-temannya tuh ngerasa kayak di rumah Salma itu tuh goyang kayak gempa bumi, disusul kayak ada suara kayak orang-orang ribut gitu. Anjing chaos. Nah mereka tuh cuma bisa bengong sambil tatap-tatapan nyaksin kejadian orang ribut itu tanpa, ya teman-temannya kan nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Iya. Tapi teman-teman tuh bisa denger tuh ada kayak suara chaos, ada kayak suara, ada kayak berasa gempa gitu. Dan ternyata yang bisa ngelihat sosok-sosok kan Salma doang ya. Salma tuh bisa ngelihat kalau kodam penjaganya Salma tuh lagi berantem sama sosok yang nyulik Salma ke tempat gelap itu. Nah, yang Salma lihat itu tuh udah puluhan jin, puluhan setan lagi kayak berantem tawuran gitu, Nat. Pokoknya tuh chaos banget lah, dan suara tuh jelas banget kedengeran. Walaupun teman-teman Salma nggak bisa ngelihat, cuman tadi gue bilang tuh, semua orang di rumah Salma tuh bisa ngerasa kalau hawa rumahnya Salma tuh aneh banget gitu. Kejadian itu berlangsung lama banget, sampai sekitar jam 2:30 pagi. Waktu pas 2:30 pagi, azan awal tuh berkumandang tuh. Nah pas banget azan awal berkumandang 2:30 pagi, sosok-sosok yang lagi tawuran lah mungkin anggapannya, itu tiba-tiba hilang gitu aja. Udah nggak ada sosoknya dan udah nggak ada suaranya. Dan Umar sadar tuh di situ, langsung ngomong kayak, anjing, gue nggak mau nginep rumah lu lagi dari sekarang ya gitu. Pokoknya marah lah dia. Akhirnya setelah kejadian itu mereka tuh langsung wudhu, mereka tuh sholat berjamaah dan berdoa buat minta perlindungan lah. Dan semenjak saat itu akhirnya Salma dan teman-temannya beneran gak berani lagi tuh ngelakuin hal-hal yang berbau mistis kayak yang tadi itu. Tapi akhirnya si sosok perempuan itu gimana, Muy? Udah hilang untungnya, Nat. Gak balik-balik lagi dia? Untungnya enggak, karena kan dia tahu tuh kalau ternyata hal itu kan emang gak boleh dilakuin gitu. Untung diselamatin sama kodamnya Salma. Kalau misalnya Salma ngelakuin itu lagi, gue nggak tahu ya, mungkin bisa jadi sosok itu datang lagi. Iya. Gue penasaran sih. Walaupun memang mungkin Salma udah mikir nggak. Sekitar tahun 2009 ada 4 orang mahasiswa. Namanya Arya, Bisma, Dharma, sama Indra. Oke. Ini 4 cowok semua. Cowok semua. Mereka berempat tuh emang teman satu kampus di salah satu universitas Jogja. Dan mereka juga teman main dari kecil, karena kebetulan rumah mereka tuh deketan semua. Jadi di dekat rumah mereka tuh ada bioskop yang baru buka. Namanya tuh Empire XX1. Kalian tau gak? Enggak. Gue kayak pernah denger deh. Nah itu tuh baru buka, dan mereka berempat tuh kayak kepengen banget ngerasain nonton Midnight di bioskop itu. Empire XX1 itu di dalam mall atau gimana sih, Nat? Gedung sendiri gitu, Muy. Kayak kalau di Jakarta tuh kayak yang di Cikini, tau gak lo? Yang kayak Metropol. Nah iya benar. Oh. Nah karena katanya itu tuh bioskop yang paling bagus di Jogja saat itu. Dilihat dari bangunannya yang modern, sampai katanya film-filmnya tuh juga menarik. Hah. Akhirnya mereka berempat tuh mutusin buat nonton Orphan berempat. Oke. Mereka berangkat ke sana sekitar jam 9 malam, karena jam 10-nya film tuh udah mulai. Sebenarnya si Dharma tuh udah gak mau ikut, karena dia tuh mau bantuin bapaknya jual nasi goreng. Nah bapaknya tuh biasanya jual nasi goreng di sekitar area depan bioskop itu. Cuma karena Arya, Bisma, sama Indra udah kepengen banget dari lama, jadi mereka ngebujuk si Dharma buat ikutan nonton. Tapi pakai perjanjian nih, kalau misalkan besok mereka bertiga tuh bantuin Dharma buat gantiin bapaknya jualan nasi goreng. Nah karena mereka udah janjian kayak gitu, akhirnya Dharma tuh setuju buat ngeyakinin bapaknya untuk ngegantiin jualan besok. Akhirnya berangkat nih mereka berempat ke bioskop itu, beli tiket, popcorn, sama minuman. Terus mereka masuklah ke dalam studionya. Nah pas mereka beli tiket tuh nggak begitu ramai emang keadaannya. Makanya mereka mikir, enak banget nih nonton malam-malam di sini, nggak begitu ramai, jadi itu nyaman. Jadi tuh pas masuk ke dalam teaternya kan kayak ngelewatin lorong dulu sebelum bisa lihat tempat duduknya. Nah pas mereka lihat teaternya tuh ternyata teaternya tuh full. Terus tiba-tiba Indra tuh bilang, kok tempat kita duduk ditempatin orang ya? Pas dicek nomor bangkunya tuh bener, ada yang nempatin. Padahal kan tadi katanya bioskopnya sepi. Nah iya, makanya mereka tuh bingung, Moy. Apalagi ada yang dudukin tempat mereka kan. Iya benar. Akhirnya karena filmnya udah mau mulai dan bioskopnya juga udah gelap, Dharma tuh ngomong bisik-bisik ke orang yang dudukin tempat mereka. Misi mbak, ini tempat saya, ini tiket saya ada buktinya kok. Tapi mbak-mbak yang dudukin tempat mereka tuh diem aja, Moebi. Mukanya tuh datar dan lurus aja ngeliat ke layar, kayak gak peduli sama mereka gitu loh. Akhirnya karena kesel dan gak ada bangku kosong yang nyisa, mereka keluar mau protes ke mbak-mbak bioskopnya kan. Jadi itu satu sudut full banget. Full banget, Moy. Anjing aneh. Nah, abis itu pas mereka keluar, pas banget ada mbak-mbak yang jaga.
Terus di situ Bisma tuh ngomong pakai nada tuh yang agak kesel gitu loh. Mbak, ini kok tempat kita duduk ada yang nempatin sih? Pas ditegur juga nggak ngerespon kita. Ini gimana ya? Nah, ngedenger Bisma protes kayak gitu tuh mbak-mbaknya kaget dan bilang ke mereka berempat, tapi tiket midnight malam ini tuh cuma kalian yang beli, nggak ada lagi yang nonton malam ini selain kalian. Nah, pas mbak-mbaknya bilang itu, mereka berempat tuh panik banget. Arya langsung ngomong, tapi di dalam itu tuh penuh mbak, nggak ada kursi kosong sama sekali. Tapi yang mbak-mbaknya tetap bilang, beneran mas mau ngecek sama saya ke dalam. Akhirnya karena mereka juga jadinya jiper, ya udahlah mereka nggak jadi mau nonton, terus pengen pulang aja bawaannya. Akhirnya sesampainya mereka ke rumah masing-masing, Dharma tuh langsung cerita ke bapaknya kalau tadi mereka tuh mau nonton di bioskop, tapi penuh. Padahal kata mbak-mbaknya tuh nggak ada orang lagi selain mereka yang mau nonton film itu. Pas denger itu, bapaknya tuh diem aja dan bilang, ya udah besok-besok nonton pas siang-siang aja Dar. Lagian ada-ada aja, mending bantuin bapak jualan tadi. Sana Gi, kamu mandi terus sholat. Akhirnya Dharma mandi, sholat, terus tidur. Besokannya mereka berempat tuh ada kelas kayak dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Mereka berempat di kampus masih ngomongin hal yang terjadi semalam gitu loh. Sampai mereka tuh cerita ke teman-teman mereka kalau bioskop itu tuh serem banget. Tapi mana ada yang percaya kan? Akhirnya setelah mereka ngampus, Dharma tuh ngingetin lagi ke Arya, Bisma, sama Indra kalau jam 7 malam nanti tuh jangan lupa buat bantuin jualan nasi goreng. Karena kan kemarin emang janjinya kayak gitu kan. Akhirnya mereka pulang nih ke rumah masing-masing. Terus karena udah janji, mereka ketemuan lah jam 7 malam di area depan bioskop mereka kemarin. Dharma ngedorong gerobak dari rumahnya, karena rumahnya Dharma tuh juga deket banget. Akhirnya dia tuh nyampe duluan. Gak lama, Arya, Bisma, sama Indra tuh pada datang. Tapi karena sebenarnya mereka juga pada penasaran sama orang-orang yang datang ke gedung bioskop itu, akhirnya mereka tuh sambil bantu jualan, sambil ngeliatin orang-orang yang masuk. Sekitar jam 10 malam, mereka lihat satu-satu tuh. Oh, itu tuh ada yang turun dari mobil. Itu orang kan, bukan setan. Sambil ketawa-tawa kayak bercanda gitu lah mereka. Tapi ya mereka tuh juga nggak ngeliat apa-apa yang mencurigakan gitu loh. Akhirnya mereka tuh lanjut jualan aja berempat. Sampai Dharma tuh bilang, jam 12 kita cabut deh yuk. Nah, sekitar jam 12 kurang, tiba-tiba ada perempuan yang mau beli. Pas Arya nengok, Arya tuh bilang sambil bisik-bisik, itu mbak-mbak yang kemarin nempatin tempat kita. Tapi ya namanya juga pelanggan kan Moibi. Dharma tuh bilang, udah biarin, jangan berisik. Akhirnya karena perempuan ini cuma sendiri, yang ngelayanin perempuan ini tuh Dharma. Terus Arya sama yang lain tuh duduk di pinggiran. Ya walaupun sebenarnya Arya, Bisma, sama Indra tuh agak takut juga, karena kemarin kan katanya nggak ada siapa-siapa kan. Tapi ya udah, karena mereka juga berempat, mereka beranilah. Akhirnya Dharma bilang, mau pesan apa mbak? Terus mbak-mbaknya ini tuh bilang, mau pesan nasi gorengnya 1 ya mas. Nah terus Dharma jawab sambil sibuk nyalain kompor, oke mbak, pedes atau enggak? Terus si mbaknya tuh jawab, pedes mas, tapi yang gosong ya, segosong badan saya. Dengar itu Dharma tuh langsung lihat ke arah muka mbak-mbaknya. Di situ mbak-mbaknya tuh berubah, satu badannya tuh gosong kayak kebakar. Bangsat. Dari muka sampai kakinya, bahkan bajunya tuh juga robek-robek gitu Moibi. Anjing serem banget. Terus Dharma tuh teriak dan lari ke tempat duduk Arya sama yang lain. Ditanyalah sama Arya, Bisma, sama Indra, woi kenapa Dar? Dharma bilang, itu lihat mbak-mbaknya gosong. Tapi pas mereka bertiga lihat tuh mbak-mbaknya itu tuh udah nggak ada. Akhirnya mereka tuh langsung cepet-cepet beberes, bener-bener langsung pulang ke rumah masing-masing. Pas Dharma udah sampai di rumah, Dharma tuh ceritain langsung ke bapaknya apa yang dia lihat tadi kan. Tapi lagi-lagi bapaknya ini tuh diem aja dan bilang ke Dharma hal yang sama kayak kemarin yang diomongin. Dharma disuruh mandi dan langsung sholat. Akhirnya karena Dharma kesel sama bapaknya, dia cuma mandi tapi dia tuh gak sholat. Dia langsung tidur. Pas dia matiin lampu kamarnya dan udah pakai selimut buat mau tidur, dia merem nih. Tapi pas banget baru mau merem, Dharma tuh denger ada suara perempuan ngomong, mas, nasi goreng saya yang gosong mana? Serem banget bangsat. Dharma loncat dari tempat tidur dan langsung nyalain lampu
dia lari bener-bener langsung keluar nyamperin bapaknya. Dharma teriak-teriak, "Pak, mbak-mbak yang tadi ada di kamar Dharma, Pak. Tolong, Pak." Akhirnya Dharma tuh ditenangin sama bapaknya, terus diceritain lah sama bapaknya. Jadi sekitar tahun 1999 ada kebakaran yang memakan 15 korban jiwa yang habis kebakar di bioskop tempat mereka nonton kemarin. Nah, dulu tuh namanya bioskop Regent. Ada 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ketemu jasadnya. Nah, kenapa Dharma sama teman-temannya itu diganggu? Karena ada kepercayaan kalau ada 4 orang yang datang ke bioskop itu pasti ditampakin sama sosok 4 orang yang sampai sekarang tuh gak ditemuin jasadnya. Wah, anjing. Oh, berarti si cewek ini salah satu dari korban yang belum ketemu. Iya bener, Bi. Bangsat. Lu bayangin aja, Mui. Si cewek ini bilang, "Mas, nasi gorengnya tolong yang gosong, segosong badan saya." Anjing. Iya, soalnya menurut gue kayaknya nggak banyak orang tahu, Bi, kalau misalnya bioskop ini angker. Tapi ternyata angker kan. Cerita kali ini gue dapet dari mbak gue di rumah. Dia tuh orang Sulawesi. Nah, ini tuh cerita dari temennya dia. Jadi temennya itu tuh baru nikah, tinggalnya di Sulawesi, dan kejadian ini tuh sekitar tahun 2016. Namanya kita sebut aja Lia sama suaminya Ardi. Ini yang teman mbak lo? Iya, Oke. temen mbak gue tuh Lia. Iya. Nah, Lia sama Ardi itu tuh baru nikah 5 bulan. Selama pernikahan mereka, karena mereka juga seumuran, jadi mereka tuh masih nikmatin banget lah masa-masa honeymoon berdua. Jadi mereka tuh masih belum kepikiran lah untuk punya anak. Mereka berdua itu umur 25 tahun. Sampai akhirnya di bulan ke-6 mereka nikah, Lia itu hamil, anak pertama mereka. Selama hamil Ardi tuh ngejagain Lia banget, karena yang namanya anak pertama kan, jadi semuanya serba hati-hati. Bulan kedua Lia hamil tuh bener-bener muntah setiap pagi. Ardi yang kerja setiap hari ke kantor sampai ambil cuti karena kasihan sama Lia. Pokoknya di kehamilan ini tuh Lia kondisi badannya lebih lemah, padahal Lia tipenya juga jarang sakit. Dan sampai akhirnya mereka tuh ke dokter, sekalian cek USG, dan alhamdulillahnya kandungannya tuh sehat. Detak jantungnya juga udah mulai kedengeran, Moebi. Di situ Lia sama Ardi tuh seneng banget rasanya, sampai mereka berdua tuh netesin air mata, saking terharunya kan. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah. Sampai di rumah, anehnya Lia tuh nyium kayak ada wangi melati gitu, Moebi. Terus Lia tuh ngomong ke Ardi, "Ini wangi melati ya?" Nah, Ardi tuh gak nyium ada wangi melati, tapi akhirnya Ardi bilang ke Lia, "Gak ada wangi apa-apa kok, udah sana mandi bersih-bersih." Terus sekitar jam 8 malam, Ardi sama Lia tuh udah siap-siap buat tidur. Tapi sebelum tidur, Lia tuh punya kebiasaan minta diolesin minyak ke perutnya sama Ardi. Akhirnya diusapin lah ke perutnya Lia minyaknya, sambil mereka berdua tuh ngobrol sama calon anaknya. Nah, tapi pas lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba Lia tuh nyium wangi melati yang kenceng banget aromanya, Moebi. Lia sampai ambil botol minyaknya, terus nyium botolnya, soalnya dia ngira sumbernya tuh dari situ kan. Gak taunya pas dia nyium tuh bukan dari situ sumbernya, tapi ada dari sekeliling kamar mereka aja wanginya. Lia ngomong lagi ke Ardi kalau satu kamar mereka tuh wangi melati, tapi ya lagi-lagi Ardi gak bisa nyium itu. Sampai akhirnya Ardi nyuruh Lia tidur aja, gak usah terlalu dipikirin selama wangi itu tuh bukan bau yang gak sedap gitu loh. Akhirnya mereka berdua tuh tidur. Pas mereka udah tidur, menjelang azan subuh, tiba-tiba Lia tuh ketindihan, Moebi. Dia gak bisa gerakin satu badannya, dia berusaha manggil-manggil Ardi tuh juga gak bisa. Pokoknya ketindihannya tuh sampai Lia ngedenger suara azan subuh, baru dia tuh bisa gerakin badannya. Akhirnya Lia tuh langsung ambil wudhu dan dia tuh langsung sholat subuh. Paginya sekitar jam 7, Ardi bangun. Akhirnya Lia tuh cerita ke dia kalau menjelang subuh itu tuh dia ketindihan. Lumayan lama gitulah ketindihannya. Terus Lia bilang juga ke Ardi, apa jangan-jangan ada kaitannya sama wangi melati itu ya. Tapi Ardi yang gak percaya hal-hal mistis tuh gak percaya sama Lia. Akhirnya abis selesai ngomongin itu, Lia nyiapin sarapan lah buat Ardi. Terus gak lama Ardi berangkat ke kantor. Lia yang sendirian di rumah tuh sebenarnya sempet bingung mau ngapain. Tapi akhirnya dia mutusin buat nonton TV aja sampai siang. Abis itu dia lanjut tidur siang. Nah, pas dia lagi asik nonton, tiba-tiba dia tuh nyium wangi melati lagi, Moebi. Dibarengin sama suara ketokan pintu dari kamarnya di lantai 2. Lia kaget dong, karena dia tuh di rumah sendiri dan posisinya gak ada ART juga di rumahnya. Akhirnya dia gak beraniin diri buat naik ke atas karena suara ketokannya tuh gak berhenti. Dan bener aja pas dia naik ke atas tuh sumber suara ketokannya ada dari kamar Lia sama Ardi.
Akhirnya Lia buka pintu kamar mereka. Pas Lia buka, Lia tuh ngeliat di depan jendela kamar mereka ada nenek-nenek lagi lihat ke arah luar jendela, ngebelakangin Lia. Berarti nenek ini dalam kamarnya? Di dalam kamarnya, Moy. Lia kaget banget dan langsung nutup pintunya kenceng. Dia langsung lari ke bawah keluar rumah sambil nelfonin si Ardi. Terus dia tuh bilang juga kalau ada nenek-nenek di kamar mereka berdua. Ngedenger istrinya panik banget, Ardi tuh langsung nyuruh Lia buat ke rumah mamanya Ardi. Karena Ardi juga baru sampai kantor kan, gak mungkin langsung pulang. Akhirnya Lia tuh ngikutin apa kata Ardi. Pas sampai di rumah mertuanya sekitar jam 12 siang, Lia tuh langsung cerita ke mertuanya. Dari mulai wangi-wangi melati sampai ada nenek-nenek di kamarnya dia. Mamanya Ardi tuh lumayan kaget banget dengernya. Tapi karena mamanya Ardi itu percaya sama hal-hal mistis, akhirnya Lia tuh langsung dimandiin kembang di rumah mamanya Ardi, dibacain doa dan lain-lain. Sampai akhirnya setelah mandi kembang, Lia nungguin Ardi di rumah mertuanya sampai sore. Dan pas Ardi jemput, akhirnya Lia pulang berdua sama Ardi. Nah, semenjak mandi kembang sama dibacain doa sama mertuanya itu tuh, Lia tuh gak pernah lagi nyium wangi melati sama ngeliat sosok nenek-nenek itu, Moebi. Sampai akhirnya kandungannya Lia tuh udah masuk bulan ke-9. Mereka berdua ke dokter buat cek USG terakhir dan mastiin buat ke dokter lahirannya tanggal berapa kan. Pokoknya mereka tuh bersyukur banget kalau anaknya itu kondisinya sehat banget dan tinggal nunggu waktu buat bisa ketemu sama Lia dan Ardi. Jadi sekarang Lia tuh makin hati-hati sama kegiatannya karena udah hamil tua juga kan. Ardi pun juga udah ambil cuti di kantor karena bener-bener tinggal nunggu Lia kontraksi dan pembukaan doang. Sampai akhirnya sekitar jam 7 malam, pas mereka berdua lagi makan malam, Lia tuh mulai kontraksi. Tiba-tiba perutnya tuh sakit banget, tapi tuh masih bisa ditahan sama dia loh, belum yang terlalu parah yang harus ke rumah sakit. Akhirnya Lia tuh disuruh Ardi tidur duluan. Naiklah Lia ke kamar. Ardi beresin bekas makan mereka berdua. Terus pas Lia lagi naik tangga, lagi-lagi Moebi, Lia tuh nyium wangi melati lagi. Semenjak sekian lama tuh? Iya, sekian lama. Di situ Lia merinding banget, tapi karena dia lagi sakit perut banget, akhirnya dia tuh nggak peduliin itu dan langsung masuk ke kamarnya. Pas masuk kamar juga wanginya tuh makin kecium lagi. Akhirnya Lia langsung tiduran lah di kasur dan langsung merem lah pokoknya. Gak lama Lia ketiduran, pas lagi tidur Lia tuh mimpi, Moebi. Dia mimpi kalau perutnya dia tuh diusap-usap pakai minyak. Nah, karena tadi Lia tidur duluan, jadi sambil merem Lia tuh mikir kalau ini tuh Ardi yang lagi ngusapin perutnya, kayak biasanya lah. Ini di mimpi kan? Ini mimpi. Tapi anehnya, lama-lama perutnya yang diusap-usap ini tuh kayak diteken-teken gitu loh, Moebi. Makin lama makin kasar gitu ngusapnya. Akhirnya Lia berusaha lah buka mata di mimpi itu. Dan pas dia lihat, ternyata yang ngusapin perutnya tuh bukan Ardi, tapi nenek-nenek yang dia lihat waktu itu di kamarnya. Wow. Ngelihat itu Lia tuh ketakutan banget dan langsung nangis-nangis di mimpinya dia. Besokannya sekitar jam 7 pagi pas Lia bangun, Lia kaget banget, Moebi. Yang tadinya dia sakit perut banget, tiba-tiba rasanya perutnya tuh ringan banget, gak sakit sama sekali lah. Pas dia buka selimutnya, ternyata perutnya Lia tuh udah rata, Moebi. Bayinya udah gak ada. Bangsat. Anjing. Tapi kalau misalkan tadi kita dengar ceritanya Nadila, si nenek-nenek ini kayak ngelus-ngelus bahkan kayak neken-neken perutnya Lia itu gak sih? Iya. Apa jangan-jangan si nenek-nenek ini ngambil janinnya Lia? Nah iya Bi, jadi kalau kata mbak gue, anaknya ini tuh emang ternyata diambil sama nenek-nenek ini. Dan Lia ini tuh jadi korban orang yang pengen banget punya anak, tapi caranya tuh kayak cerita Camuy tadi, dimana anaknya dia tuh jadi tumbal yang pengen banget punya anak. Jadi ada orang yang pengen punya anak ke dukun, terus somehow janin yang ada di perutnya Lia jadi tumbal gitu. Anjing, kasihan banget.